Halo sob, kembali lagi di channel Gede Kopi. Vivo Indonesia baru saja meluncurkan smartphone entry level terbarunya, yakni Vivo Y17s. Smartphone ini menjadi penerus dari Vivo Y16 yang rilis pada September 2022. Smartphone ini dibekali spek dan fitur-fitur terbaik, membuatnya dapat membantu sobat mengerjakan segala kebutuhan dengan lebih efisien. Bagi sobat yang membutuhkan smartphone dengan harga murah tapi performa kencang dan lancar, mungkin Vivo Y17s ini bisa jadi pilihan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y17s. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa lancar. Di sektor performa, Vivo Y17s diotaki chipset gaming MediaTek Helio G85. Chipset ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Sebagai bagian dari lini gaming G-series, chipset ini menonjolkan GPU dengan kecepatan 1 GHz dan peningkatan Hyper Engine untuk memaksimalkan kinerja gaming dan memastikan kelancaran saat menjalankan beragam aplikasi. Chipset ini memiliki 8 inti CPU yang terdiri dari 2 inti Cortex A75 berkecepatan 2 GHz dan 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan maksimal 1,8 GHz. Helio G85 pada Vivo Y17s diklaim memiliki skor Antutu sebesar 216 ribuan, meningkat dari generasi sebelumnya yang hanya mendapatkan skor Antutu 135 ribuan. Dengan performa yang mumpuni, Vivo Y17s sudah bisa digunakan dengan lancar dalam beberapa aktivitas seperti gaming sedang, media sosial, browsing, dan lain sebagainya. Tak lupa, smartphone ini juga dibekali fitur Ultra Game Mode dan Game Space yang mana dapat mengoptimalkan pengalaman gaming. Kedua, memori lega. Kelebihan kedua yang dimiliki oleh Vivo Y17s adalah memori berkapasitas besar. Smartphone ini memiliki opsi RAM 4GB atau 6GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB. Kapasitas yang ditawarkan sudah tergolong cukup besar. Smartphone ini juga dibekali fitur extended RAM sebesar 4GB atau 6GB sesuai dengan varian yang dipilih. Fitur ini diklaim dapat meningkatkan kinerja memori, memungkinkan aplikasi berjalan lancar saat melakukan multitasking antar aplikasi. Selain itu, ada fitur RAM saver yang dapat mencegah lag dengan cara meningkatkan kinerja memori RAM hingga 500 MB. Lalu ada fitur App Retainer. Fitur ini dapat memberikan akses yang lebih cepat saat membuka aplikasi. Jika ruang penyimpanan internalnya masih kurang, sobat masih bisa memperluas kapasitas penyimpanan dengan menggunakan kartu microSD. Dengan begitu, sobat bisa menyimpan banyak aplikasi, foto, video dalam jumlah yang besar. Ketiga, baterai jagoan. Di sektor daya, Vivo Y17s dibekali baterai berkapasitas besar 5000 mAh. Sobat tak perlu khawatir kehabisan daya saat bermain game seharian, karena baterai smartphone ini diklaim mampu bertahan hingga 5,69 jam saat dipakai untuk main game PUBG Mobile. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan Smart Charging Engine. Teknologi ini menentukan strategi pengecasan yang optimal agar smartphone selalu siap saat sobat butuhkan. Keempat, layar jernih dan cerah. Pada sektor layar, Vivo Y17s dibekali layar IPS LCD seluas 6,56 inci beresolusi HD+ 720x1612 pixel. Layar seluas ini akan memanjakan sobat ketika menonton video maupun bermain game. Hebatnya lagi, layar smartphone ini sudah mendukung refresh rate 90Hz. Dengan refresh rate tinggi, pengalaman sobat saat menjelajahi antar muka, bermain game, dan melakukan aktivitas lainnya akan terasa lebih mulus dan responsif. Tingkat kecerahan layarnya juga terbilang tinggi, mencapai 840 nits. Dengan begitu, layarnya akan tetap terlihat jelas meski digunakan di bawah sinar matahari. Kelima, desain Sultan. Vivo Y17s mengusung desain yang terlihat sangat mewah ala Sultan, hadir dengan warna glitter purple dan forest green. Smartphone ini didesain dengan konsep flat frame 2.5D sehingga nyaman digenggam. Bodinya dirancang menggunakan teknologi crystalline matte yang menggunakan bahan menyerupai kaca dengan tekstur frosted. Kombinasi ini memberikan desain yang tahan terhadap sidik jari dan goresan. Dengan begitu, tampilan smartphone ini akan tetap segar dan tampak baru meskipun digunakan secara berulang. Tekstur matte juga menambahkan sentuhan elegan pada bodi belakang, sehingga menciptakan kesan estetik yang menarik. Keenam, kamera bisa diandalkan.
Di sektor fotografi, Vivo Y17s memiliki sistem pengaturan kamera ganda yang mengesankan. Kamera utamanya memiliki resolusi tinggi yaitu 50 megapiksel. Dengan resolusi kamera yang tinggi, sobat bisa memotret gambar dengan detail yang tajam dan jernih. Kamera keduanya yaitu depth sensor 2 megapiksel yang bisa digunakan untuk menciptakan efek bokeh. Di sisi depan, smartphone ini dilengkapi dengan kamera beresolusi 8 megapiksel. Kamera depannya dilengkapi fitur Aura Screen Light. Fitur ini akan memastikan foto selalu terlihat terang baik di siang maupun malam hari. Terdapat juga fitur Stylish Night Filter. Filter ini dapat merubah tampilan foto malam dengan cara yang estetis, menambahkan nuansa warna yang menarik dan efek pencahayaan yang memperkaya komposisi visual. Foto-foto malam akan terlihat lebih artistik dan memikat, menghadirkan nuansa kreativitas yang lebih mendalam pada setiap gambar yang diambil di kondisi minim cahaya. Ketujuh, tahan percikan air. Meski dibanderol di harga 1 jutaan, Vivo Y17s telah mengantongi sertifikasi IP54, sehingga smartphone ini tahan terhadap percikan air dan debu. Dengan adanya IP rating, smartphone ini akan aman ketika terkena air secara tidak sengaja. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo Y17s juga punya sejumlah kekurangan atau hal yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, memori masih eMMC. Kekurangan yang pertama adalah jenis penyimpanan yang digunakan masih eMMC 5.1. Jenis penyimpanan tersebut masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan UFS. UFS adalah teknologi penyimpanan internal terbaru. Teknologi ini memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat dari eMMC. Karena masih pakai memori eMMC, maka dampaknya akan membuat loading game akan lebih lambat ketimbang yang pakai UFS. Kedua, resolusi layar rendah. Meskipun Vivo Y17s dibekali layar yang jernih dan cerah, tak dapat dipungkiri bahwa resolusi layarnya terbilang rendah. Pasalnya, smartphone ini hanya dibekali layar beresolusi HD+. Sobat mungkin tidak akan begitu menyadari adanya bagian yang terlihat tidak begitu detail, karena sebenarnya masih bisa ditoleransi saat pemakaian sehari-hari. Akan tetapi, bagi sobat yang terbiasa menatap layar Full HD, tinggi rendahnya ketajaman layar akan begitu terasa, entah saat browsing, bermain game, ataupun menonton film. Ketiga, tidak punya sensor giroskop. Bagi sobat yang hobi bermain game PUBG Mobile akan sedikit kecewa, karena Vivo Y17s ini masih menggunakan sensor giro software, belum hardware, sehingga saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile akan terasa delay. Tidak mampu memberikan pengalaman yang optimal tanpa adanya sensor giroskop yang memadai. Keempat, tidak dilapisi Corning Gorilla Glass. Kekurangan yang terakhir dari Vivo Y17s adalah layarnya yang tidak diproteksi kaca Gorilla Glass. Kaca ini bisa mencegah keretakan layar meski sudah terjatuh atau terbentur benda keras. Maka dari itu sangat disarankan untuk memasang tempered glass sebagai perlindungan tambahan. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo Y17s, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye bye.